أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah, kita akan lanjutkan pelajaran tentang tanda-tanda akan datangnya kiamat. Di pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis Nabi yang menerangkan bahawa salah satu tanda yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah menjelang berakhirnya dunia, maka yang terjadi yaitu embargo atau pengepungan terhadap negeri-negeri Islam. Jadi negeri-negeri Islam dijadikan target atau sasaran dan berusaha dijatuhkan, dan salah satu usahanya adalah melakukan embargo, yaitu terutama embargo ekonomi, sehingga Rasulullah mengatakan orang-orang Irak nanti tidak akan bisa mengambil hasil buminya sendiri. Kemudian orang-orang Syam juga merasakan hal yang sama, dan itu kita sudah melihat di hadapan mata kita bagaimana usaha orang-orang kafir untuk menduduki negeri-negeri Islam. Dan apa yang terjadi selama ini menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan salah satu mukjizatnya, yaitu memberitahukan dengan tepat apa yang terjadi di akhir zaman. Maka oleh karena itu sebenarnya semua ini tidak bisa ditolak, pasti terjadi. Walaupun kita terus berjuang mempertahankan, maka kita dapat pahala dengan jihad itu, tetapi yang terjadi wajib terjadi. Begitulah keadaan menjelang kiamat, dan berarti kita hampir mendapatkan semua kenyataan itu. Kita lanjutkan berikutnya yang akan terjadi, yaitu Hisarul Madinah. Kembali yang akan terjadi yang masih berurusan dengan penguasaan daerah, yaitu Hisar al-Madinah. Nanti kata Nabi, kota Madinah juga akan dikepung. Jadi ini juga menjadi salah satu sasaran targetnya orang-orang kafir, yaitu ingin mengepung dan menguasai sekaligus menghancurkan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tersebut di dalam hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul muslimun ayuhasaru ila al-Madinah. Sudah dekat masanya, kata Nabi, mati sudah dekat masanya, nanti akan datang masanya. Apa yang terjadi, yaitu kelompok kaum muslimin ayuhasaru ila al-Madinah, mereka itu terkepung sampai ke kota Madinah. Nah, ini masih
berlanjut apa yang dikabarkan Nabi dengan hadis yang kita bacakan di pertemuan yang sebelumnya. Jadi setelah menguasai satu persatu kota-kota atau negeri-negeri kaum muslimin, maka mulailah terjadi huru-hara di berbagai negeri-negeri muslimin, dan banyak di antara mereka yang kemudian terpaksa tunduk kepada kekuasaan orang-orang kafir. Lalu orang-orang yang bertahan, maka mereka pun terkepung, dan terkepungnya dalam bahasa Nabi yaitu ilal Madinah, sampai terkepung ke Madinah, hatta yakuna ab'ada masalihi salahil. Qala az-Zuhri was-salahil qaribun min Khaybar. Nah, jadi perlindungan terakhir kaum muslimin nanti yaitu di kota Salah, di kota Salahi. Kata Rasulullah, begitu semua mencoba bertahan dengan jihad yang luar biasa, dan di saat itu kaum muslimin benar-benar sudah berada di puncak pertahanan, dan mereka akan terkepung, dan mereka berkumpul di kota Salahi. Apa itu kota Salahi? Imam Az-Zuhri itu mengatakan yang dimaksud dengan wasalahi qaribun min Khaybar, kota Salah itu adalah kota yang dekat jaraknya dengan Khaybar. Dan ini juga disebutkan oleh Abu Hurairah dengan redaksi yang sedikit berbeda. Kata Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, yushiku ayyarji'a an-nas ila al-Madinah hatta tasira masalihuhum bisilam. Sudah dekat, kata Rasulullah, masanya, sudah dekat masanya, yaitu orang-orang muslimin akan terkepung sampai di kota Madinah, dan mereka kemudian berakhir, pertahanan terakhir mereka adalah di kota Salahi. Nah, jadi jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara yang dikabarkan Nabi, bahwa Nabi tahu yang terjadi di depan kehidupan beliau walaupun beliau telah tiada, dan tentu ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam. Dan sekaligus dengan ini kita tahu bahawa skenario Allah telah tertulis, dan itu takdir yang tak bisa ditolak. Kita tahu dalam berbicara tentang akidah bahawa semua urusan yang diperintahkan kepada Al-Qalam, pena, karena makhluk pertama yang diciptakan adalah pena, Al-Qalam. Lalu Allah mengatakan tulislah. Lalu pena berkata, apa yang kutulis? Kata Allah, tulislah semua urusan makhluk dari pertama sampai terakhir, artinya sampai kiamat, tulislah. Dan itu tertulis di Lauhul Mahfuz, semua skenario yang akan kita hadapi. Sudah selesai skenario itu 50,000 sana, 50,000 tahun qabla an yukhlaqas samawati wal ard, sebelum diciptanya langit dan bumi. 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi, semua skenario Allah sudah tertulis sampai tamat. Maka salah satu yang dikabarkan kepada Nabi kita adalah tentang kehancuran negeri-negeri Muslim menjelang kiamat. Setelah dikuasai satu persatu, dijatuhkan. Dan itu tadi sudah kita kabarkan. Lihatlah betapa dahsyatnya semua yang telah dikabarkan oleh Allah melalui Nabi. Kota Iraq, Libya, Tunisia, Mesir, itu semua di dalam genggaman. Lihatlah bagaimana Amerika hari ini begitu sombongnya. Allah hadirkan seorang pemimpin yang begitu bernafsu untuk menguasai dunia.
Bahkan negeri-negeri yang seagama dengan mereka pun itu dicoba untuk diambil hasil alamnya. Jadi ini semua tentu tidak terjadi begitu saja. Dan tentu semua kita berpikir kok bisa terpilih dia. Itu adalah bahagian daripada skenario Allah. Ya. Lalu kenapa dia berniat betul untuk menguasai? Kenapa Donald Trump ini berniat betul menguasai dunia? Juga bahagian daripada skenario Allah. Ya. Kemudian taktik dan kelicikannya, negeri-negeri Muslim yang mau bekerja sama itu diberi iming-iming dengan berbagai tawaran, tapi dengan satu harapan, cuma satu, yaitu hasil alam kirimkan ke Amerika. Jadi walaupun ada negeri-negeri Muslim hari ini yang bisa tersenyum bukan menjadi target sasaran, sebenarnya tanpa disadari pun sudah menjadi korban penjajahan, hanya dengan membuat perjanjian-perjanjian. Bahkan pangkalan-pangkalan militer pun itu berdiri di atas negeri-negeri Muslim, yang bahkan ditujukan untuk menyerang negeri Muslim yang lain. Begitulah lemahnya keadaan kita. Tapi itu semua adalah bahagian daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang munafik tetap dihitung munafik, yang fasik tetap dihitung fasik. Yang berjuang membela negerinya, mempertahankan agama, maka dia tercatat di dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, salah satu yang terjadi adalah pengepungan Madinah. Jadi jemaah melakukan Allah, siapakah yang mengepung ini? Nah, para ulama ketika berbicara tentang ini, itu memang tidak menemukan kalimat pasti tentang siapa yang akan melakukannya. Namun hampir semua ulama yang membahas di sini mengatakan bahawa kemungkinan besar yang dimaksud oleh Nabi adalah kaum Yahudi. Mengingat sejarah menyebutkan bahawa Yahudi ini punya dendam kesumat, yaitu semenjak mereka diusir dari Madinah oleh Nabi SAW. Yahudi ini sudah terbiasa berkhianat. Perjanjian itu biasa untuk dikhianati. Maka terjadilah perang di zaman Nabi setelah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi untuk tidak saling mengganggu di kota Madinah. Mereka mengkhianati. Kemudian terjadi perang pertama gara-gara pengkhianatan dan usaha membunuh Nabi, perang Khandaq, itu perang dengan sistem menggali parit. Ini perang Khandaq ini adalah perang karena pengkhianatan Yahudi yang berusaha kemudian berkolaborasi dengan beberapa puak-puak Yahudi yang lain untuk mengepung Madinah dan menghancurkannya. Dan ternyata mereka tak berhasil. Ide brilian dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit membuat mereka tertahan, tak mampu mengepung Madinah. Lalu kemudian kekalahan itu menyebabkan mereka kemudian melarikan diri dan berkumpul di Khaybar. Dan di sanalah mereka menyusun kekuatan kembali. Jadi kalau perang pertama terjadi di tahun ke-5 Hijriah, perang Khaybar terjadi kedua kalinya di tahun ke-7 Hijriah. Nah, jemaah melakukan Allah SWT di Khaybar, mereka telah membuat benteng-benteng dan mereka memang merencanakan untuk menyerang kembali. Dan mereka menyusun kekuatan dengan mengumpulkan semua dari bani-bani yang berafiliasi Yahudi, termasuk pemimpinnya Bani Nadir. Maka Nabi kemudian mengirimkan pasukan untuk mengepung Khaybar. Jadi dikepung, kemudian mereka tak mampu lagi bertahan karena pasokan makanan itu sudah menipis, tapi tidak bisa diserang langsung karena begitu banyak benteng-benteng yang berada di Khaybar. Nah, di sini tadi disebutkan oleh Nabi pengepungan kota Madinah itu nanti semua akan berkumpul di kota Salah. Salah itu dekat dengan Khaybar. Dan ternyata kalau kita tarik sejarah dulu, maka pertahanan Yahudi yang paling hebat di waktu itu adalah Khaybar. Di Khaybar ini 150 atau 160 km di kota Madinah. Masih masuk dalam provinsi Madinah. Dia masuk provinsi Madinah.
dan dia berada di ujung. Nah, itu tanahnya subur, ya, perkebunan kurma itu luar biasa dari Khaybar. Dan setelah mereka kemudian juga kalah di perang Khaybar, terusirlah Yahudi dengan sempurna dari kota Madinah. Jadi tidak ada lagi sisa-sisa Yahudi, semua keluar dari Madinah. Nah, disitulah dendam ini terbawa, dan mereka tentu mengetahui sejarah. Ya. Apa yang terjadi, jemaah melakukan Allah, kalau kita melihat map, ya, atau mapping dari rencana membangun Israel Raya, ya, silakan cek di Google, Pak. Salah satu yang mereka merencanakannya adalah merebut kembali Khaybar, tempat nenek-nenek mereka dulu berkuasa di situ. Maka pinggiran Arab Saudi itu masuk dalam mapping Yahudi untuk dikuasai, tentu sedikit demi sedikit. Ini dimulai dari tanah Syam, Palestina, dikuasai sedikit-sedikit dengan dukungan Amerika, yang tentu orang-orang di dalamnya adalah juga orang-orang Yahudi. Maka benarlah kata Allah, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha kepada kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau tunduk kepada agama mereka. Jadi terus perjuangan ini. Lalu Nabi mengabarkan, maka nanti yang terjadi adalah tetap perang. Jadi perang ini adalah bahagian daripada kehidupan, dan di ujung mendekati kiamat, terus pasukan muslimin yang bertahan itu satu persatu dirobohkan dengan izin Allah. Karena bagi orang Islam itu tidak penting menang, tapi yang penting berjihad. Ada orang, tentu bagi orang kafir menang adalah tujuan utama. Muslim tak penting menang, yang penting berjihad. Karena mati pun dianggap menang, kalah pun di dunia, selama kita berjuang mempertahankan agama, maka kemenangan lebih hebat, mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itu konsep kita berperang, yang penting perang. Karena menang pun yang dimiliki oleh orang kafir, toh akhirnya akan hancur juga dengan proses terjadinya kiamat. Jadi makanya kita jangan heran bahwa apa, tidak ada lagi kekuatan kaum muslimin ini. Benar, tak ada lagi kekuatan. Nabi kan mengatakan kaum muslimin di ujung zaman itu bagaikan makanan yang dikerubungi lalat. Satu negeri itu diobok-obok oleh negeri-negeri kafir, direbut-rebut, ya, tentu yang dimaksud adalah menghancurkan kredibilitasnya, lalu menghabiskan asal isi alamnya. Diobok-obok, tidak ada kekuatan, tidak ada. Dan memang begitu keadaannya. Nah, jemaah berkat Allah, ini yang terjadi nanti. Maka kita menunggu saatnya. Kalau embargo ke kaum-kaum muslimin itu sudah terjadi, tinggal kita menunggu detik-detik pengepungan kota Madinah. Tentu hal ini akan terjadi, dipastikan pasti terjadi, tinggal tunggu waktunya saja, ya. Nah, kemudian ada yang menambahkan informasi bahwa nanti Madinah ini juga akan dikosongkan, kota Madinah. Kalau kita baca hadis-hadis riwayat Bukhari Muslim berikutnya, sekedar penambahan saja informasi kita sebagai orang beriman, ada hadis-hadis yang ini kita tidak bacakan lagi hadisnya karena lumayan panjang ini. Nabi SAW itu mengabarkan, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, bahwa nanti kota Madinah itu akan terjadi gempa, ya, 3 kali gempa besar menjelang kiamat, 3 kali gempa besar. Lalu karena gempa itu orang-orang meninggalkan Madinah, ya. Di tengah-tengah indahnya kota Madinah, Allah telah menakdirkan orang-orang akan meninggalkan kota Madinah. Lalu kemudian kota Madinah diisi oleh binatang-binatang buas. Jadi di situ nanti hanya tinggal binatang-binatang buas. Ini dikabarkan oleh Rasulullah, yang melalui hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, nanti sampai ada 2 penggembala, ya, ada 2 orang penggembala yang berasal dari kabilah Muzainah. Mereka menuju ke kota Madinah. Lalu mereka tidak sadar Madinah sudah tak ada lagi penghuninya, yang ada cuma binatang-binatang buas, dan akhirnya kambing mereka pun dihabisi oleh binatang buas, dan mereka pun kemudian tersungkur meninggal dalam kota Madinah. Itu akhir daripada cerita kota Madinah.
Nah, ini semua berhubungan erat dengan proses pengukuhan tadi. Begitulah keadaan. Setelah semuanya nanti keadaannya begitu, barulah turun Nabi Isa. Jadi Dajjal lebih duluan turun, dan dia juga menyasar kota Madinah karena ini kota pertahanan Nabi, kota tempat Nabi hijrah. Dajjal turun lalu ingin mengepung dan menguasai Madinah. Namun di saat Madinah sudah dikosongkan, Dajjal datang. Ini saya tidak bacakan lagi hadisnya pun. Dan Dajjal ternyata mendapatkan, walaupun Madinah kosong, tetapi Allah telah kirimkan para malaikat untuk menahan langkah Dajjal. Jadi Dajjal tak mampu memasuki kota tersebut. Jadi dia hanya berada di pinggiran kota Madinah, tak mampu masuk. Nah, dan seterusnya berlakulah cerita-cerita berikutnya. Nah, itu semua proses yang akan kita alami di bawah kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, selama masih kita bisa berkunjung, masih kita bisa merindukan untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Karena juga ada hadis yang lain, kata Rasulullah, nanti haji, umrah semuanya tidak bisa dilakukan lagi. Ada waktunya, semua perjalanan haji dan umrah itu tak bisa lakukan lagi. Di ujung hadis itu Nabi mengatakan, bersegeralah, kunjungilah segera sebelum waktu itu dah datang. Jadi ada masanya Pak, Makkah, Madinah pun tak bisa dikunjungi. Tentu mungkin yang akan terjadi telah berada di dalam kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi iman kita meyakini itu pasti terjadi. Mudah-mudahan bermanfaat, dan itu semoga menjadi penyebab semakin dekatnya kita dengan keyakinan kepada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.